nama saya Sukijo, tapi terkenalnya saya dikasih nama Mbah Kijo. Saya sebagai budidaya ikan gabus sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dan benih-benih saya itu sudah meliputi se-Indonesia. Dulu pertama kali saya menebar ikan gurami, benih ikan gurami, terus ikan gurami itu kok berkurang. Tahu-tahu ada anakan ikan gabus diasuh oleh pejantannya. Itu saya ambil terus saya pelihara. Saya uji coba, saya ganti makanan ini sampai ketemu sama pelet. Nah, sampai sekarang induk itulah untuk menjadi indukan saya. Benih itu menjadi indukan saya sampai sekarang. Sekitar 2005 itu saya mempelajari tentang ikan gabus. Jadi gerak-geriknya ikan gabus itu saya pelajari semua, antara di embung, di rawa, di sungai. Bagaimana dia itu cara hidupnya. Nah, kalau melihara gabus jangan sekali-kali airnya itu dalam, karena dia di rawa pun atau di embung itu dia pasti di tepi sekitar tinggi air itu 25 cm. Terus terang dari hasil nilai benih itu ya cukup lumayan lah daripada ikan-ikan lain, karena ikan lain itu kan kebanyakan cuma harga nggak seberapa. Kalau gabus itu kan lumayan harganya. Satu benih itu tertangkap 15.000 itu bahkan paling habis 1 juta. 15.000 itu nanti saya jual paling enggak laku 15 juta. Nah, itu keuntungan di situ itu. Kalau budidaya gabus itu terutama orangnya itu harus ya apa adanya. Terus jodohkan itu harus teliti sekali, dan jangan sampai ikan itu disakiti. Terutama itu karena gabus itu biarpun ikan dia bisa bicara. Ora nakal. Stay. Ora kapak-kapake, nakal. Menang. Dia kalau enggak jodoh, dia enggak mau dijodohkan sama ini, harus ganti betinanya atau ganti jantannya. Karena ini sifatnya dia itu seperti burung merpati. Kalau enggak jodoh dia enggak mau sama sekali. Paling-paling kalau enggak gitu jantannya atau betinanya yang diajar sampai mati. Dan dia tidak mau dipacu oleh seperti ikan lain, dipacu di hipopisa atau kawin sontek itu kalau gabus nggak mau, malah dia bisa mati kalau dipacu seperti itu. Itu yang saya pelajari seperti itu. Dengan tetangga kita di sini itu sampai kita dicemooh seperti orang gila, siang malam di kolam terus. Saya cuma biar karena saya mempelajari ini, siapa tahu besok menjadi primadona masalah gabus gitu. Saya itu terus terang ya, belajar semua ikan itu tidak ada yang mempelajari, dan saya tidak pernah membaca buku, tapi saya otodidak, Pak. Jadi ini saya pelajari sampai mati-matian. Kalau sudah bisa ya ini seperti ini. Nanti saya pengalaman saya tularkan kepada orang-orang lain. Karena gabus itu di mana saja, tidak mikirkan asam. Karena saya gini, jadi gabus itu benih itu tiap hari saya kuras, saya bersihkan total air total.
ikannya saya kasih air, terus saya kasih makan, dia sudah mau makan karena dia terus terang. Lain dengan ikan-ikan lain. Kalau gabus itu anti stres, terus terang itu yang saya amati di situ itu. Nanti 3 hari atau 1 minggu itu kolam saya bersihkan bersih, saya gosok pakai itu. Nanti terus saya sentor air, kan kotoran bersih. Terus langsung aku masukkan ke air lagi. Ini kan seperti ini kan ada dikasih apa? Kayak undaan gitu ya. Nah, ini kan kuncinya yaitu tadi untuk pembersihan. Pembersihannya lebih enak dan tidak mudah bocor kalau dikasih ini. Oh, okay. Ya. Jadi ada artinya juga ini penambahan penambahan apa ini istilahnya daging semen ya. Iya. Supaya lebih kuat dari kebocoran dan juga tidak sulit untuk kita membersihkan kalau ada kotor dibanding yang persegi kotak gitu ya. Kalau orang budidaya itu biasa gagal itu sudah biasa. Umpama seperti saya punya benih 50.000, itu mati semua karena apa? Kena abu hujan waktu Gunung Kelut itu. Nah, itu abunya itu ikan saya mati semua 50.000. Wah ya udah mati, kita ikhlas karena itu belum rezeki kita. Kalau rezeki kita ya pasti hidup. Jadi saya itu ingin membuka sepertinya kursusan seperti itu, itu biar kita masyarakat itu tahu semua, Pak. Masalahnya gini, jangan-jangan saya terus tutup diri, kan kasihan orang yang mau ingin belajar. Memberi kursusan teman-teman, karena ini sudah banyak yang mau daftar dari Irian Jaya, iya. Dari Jambi iya, tapi dari Jambi sudah, terus dari Samarinda itu dia mau datang ke sini. Kalau Gorontalo sudah datang. Itu rencana saya kalau bisa seluruh Indonesia itu bisa menekuni masalah ikan. Ini betul yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Jadi Mbah Gijo termasuk recommended seller kalau untuk pembenih atau penjual indukan. Saya mengakui karena banyak teman-teman lain yang mengalami kegagalan, ya, pemula mencoba salah tempat, ya, sehingga tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia bayar. Nah, di Mbah Gijo saya mendapatkan ikan yang bagus, indukan yang sudah benar-benar matang gonat. Jadi saya itu sebenarnya tinggal memindahkan di tempat saya garansi 10 hari bertelur. Dan benar 10 hari bertelur. Luar biasa. Dan ini tidak cuma 1 indukan, 3 indukan. Yang satu di bawah teman di Sleman itu. Jadi waktu itu kita bersama, pemula semua. Saya ambil 1, teman saya ambil 2. Ini bersamaan. Tiga-tiganya bertelur juga. Di waktu 10 hari. Artinya ini bisa dibikin SOP lah. Jadi kalau sudah matang gonat, mereka bisa memprediksi berapa hari lagi, asal syarat-syarat terpenuhi, mama kolam dibersihkan, terus dikasih makan daging, terus habis itu dikasih enceng gondok atau media untuk menempelkan telur, pasti akan bertelur. Apalagi ini musim penghujan, musimnya ikan bertelur ternyata. Baik. Kedatangan saya di sini terus terang ini berawal dari saya melihat YouTube di Alera itu. Baik. Karena sesuai dengan tugas saya, Pak, di petrokimia itu di departemen CSR-nya kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, begitu saya ada tayangan itu, akhirnya terbetik niat saya harus menemui Mbah Gijo karena ada unsur Mbah Gijo ini benar-benar cocok untuk tipe pemberdayaan masyarakat. Di mana Mbah Gijo ini punya prinsip petani kita itu harus mandiri, maju mandiri, kemudian dan kita bisa cari-cari lama sekali saya cari informasi pemenihan gabus atau budidaya gabus sampai akhirnya saya mendapat kabar
di Jogja ada Mbah Kijo. Ya, pada satu kesempatan saya coba datangi beliau, sowan, kemudian diskusi, lihat, dan beliau ternyata sangat luar biasa baiknya, concernnya dengan bidangnya. Beliau ini pionir gabus, ya, dari pembenihan sampai pembesaran, dan dengan sabar beliau mau mengajarin gitu ya, mengajarin kami. Jadi saya beli 2 pasang. Luar biasa, semoga lancar terus nih Mbah. Amin. Bertelur terus gabusnya. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk teman-teman di daerah lain gitu Mbah. Iya, mari kita bersama-sama, kita ada istilah nyadong rezeki melalui ini. Oke, Mari kita. luar biasa. Iya. Lancer, Mbah Kijo luar biasa, punya cita-cita, kita bersama-sama maju, bersama-sama dapat rezeki dari gabus ini, dan kita bisa bersama-sama sejahtera nggih Mbah. Amin. Amin.